Terima kasih semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu yang berada di Zoom ini. Kita memulai pertemuan APP yang ketiga. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di jaringan ini ya. Ayo kita mulai. Kita satukan hati. Kita bersama-sama mendalami apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ayo kita dengarkan dulu lagu pembuka. Kristi, terima kasih. Hidupku. Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku. Ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar dia rahmat Tuhan di awal membelenggu jiwa. Karuniamu membebaskan, mengantarku pulang. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya, tetap selamanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang kami terima, sehingga kami dapat berhimpun untuk merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar dalam masa tobat ini, kami semakin mampu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih peduli, solider, dan mau berkorban untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Ajarilah kami agar kami mampu meneladan
semangat berkorban putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke pengantar. Pengantarnya. Saudara-saudari terkasih, setelah cukup lama dunia dilanda pandemi COVID-19 dan bahkan pandemi masih berlangsung dengan varian virus yang baru. Namun kehidupan terus berlangsung dan manusia harus terus mengupayakan kehidupan yang lebih baik dengan berbagai penyesuaian yang disebut dengan hidup dalam normalitas baru. Normalitas baru selalu akan terjadi sepanjang hidup manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan beradaptasi agar mampu bertahan hidup dalam situasi dan kondisi yang baru. Normalitas baru berarti berupaya mengembangkan perilaku yang lebih sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Normalitas baru haruslah dimulai dari merubah cara berpikir dan cara berperilaku yang lebih sesuai agar manusia mampu bertahan hidup di tengah pandemi, sekaligus mengupayakan pemulihan kehidupan di bumi yang lebih sehat dan sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk selalu hidup dalam normalitas baru, yaitu hidup dalam semangat pertobatan atau semangat terus-menerus memperbaiki diri menjadi pribadi yang kudus. Melalui pertemuan ketiga ini, kita diajak membangun sikap tobat dengan mengubah cara berpikir dan cara berperilaku yang mendukung terwujudnya pemulihan kehidupan bersama yang lebih sehat, lebih sejahtera di tengah pandemi yang masih berlangsung. Maaf, apakah jelas ini screen-nya sama yang lain? Bisa kebaca ya? Jelas, terbaca. Oke, kasih. Inspirasi pengalaman hidup, minta tolong Pak Albert dan Bu Tanti, tolong sampaikan. Oke, inspirasi pengalaman hidup. Mengawali pertemuan ketiga ini ada kisah ya tentang salah satu keluarga yang terdampak selama COVID-19. Namun mereka tetap optimis dan terus berjuang untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Oke, judulnya adalah Cinta Antara Kakak Beradik Tercurah di Tengah Duka. Seperti anak lain seusianya, Afika 7 tahun menjadi pemalu dan tertutup di hadapan orang yang tak dikenal. COVID-19 merenggut ibunya beberapa bulan lalu. Semenjak itu, sinar di matanya meredup. Butuh beberapa saat dan satu set lilin mainan hingga Afika bersedia diajak berinteraksi, memperlihatkan keingintahuan dan keterampilannya membuat macam-macam bentuk dari lilin. Akan tetapi, hari-hari Afika umumnya masih diliputi duka. Setiap kali pulang dari sekolah, yang baru beberapa bulan ini kembali dibuka, ia lebih suka menyendiri, menghabiskan berjam-jam menonton video keluarga yang berisi suara ibunya. Kami nggak boleh hapus video berisi saat-saat terakhir ibunya, kata Eko, ayah Afika, yang bekerja sebagai juru parkir di sebuah restoran di dekat rumah mereka, sekaligus tempat sang istrinya dahulu bekerja. Keisha, kakak Afika yang berusia 14 tahun bersikap amat dewasa dan penuh pengertian. Ia tak hanya lancar bercerita tentang situasi menjelang wafatnya ibu mereka, tetapi juga tidak canggung mengambil alih tanggung jawab mengasuh 2 adik perempuannya.
Keisha yang menyaksikan kondisi kedua orang tuanya yang serba kesulitan selama pandemi meyakini semua orang harus menerima vaksin COVID-19. Waktu restoran buka lagi, ibu kerja sampai 12 jam sehari, katanya. Daya tahan tubuhnya jadi kurang kuat. Mungkin karena itu ibu ketularan COVID. Sadar bahwa ayahnya kini menjadi tulang punggung tunggal di keluarganya, Keisha berencana mendaftar ke SMK agar dapat segera bekerja dan membantu sang ayah. Yang penting saya sudah divaksin, katanya. Saya bisa kemana saja. Mungkin suatu hari nanti bisa kuliah juga. Ya, itu sedikit ada sepenggal cerita tentang suatu keluarga ya yang terdampak COVID-19. Oke, ini ada pertanyaan refleksi. Ada 2 pertanyaan refleksi. Mungkin sama Bu Yayan ya. Oke, ya. Ya, sama aja, yuk kita bareng-bareng aja. Yang pertama, adakah aku dan keluargaku juga mengalami perubahan kondisi selama pandemi COVID-AIDS? Selama pandemi COVID-19? Yang kedua, apa yang sudah aku upayakan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam keluargaku di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung? Yang pertama, apa di antara kita mengalami perubahan situasi, kondisi dalam keluarga kita, dalam keseharian kita, cara hidup kita ya mungkin ya, gaya hidup kita sama mengalami pandemi ini yang sudah berlangsung 2 tahunan ya, 2 tahun dari kita Indonesia sih awal 2020 ya, Maret mulai membludak, mulai meningkat Maret. Udah pasnya 2 tahunan ya. Adakah di antara kita atau keluarga kita juga mengalami perubahan? Ayo. Kalau dari saya, Ya. Yen dari saya, Ya, Tante. pasti ada dalam keluarga perubahan kondisi. Anak-anak yang biasanya bebas datang, sekarang jadi mereka tuh jarang sekali ke Garut ya dari Bandung karena takut di jalan bagaimana katanya gitu. Pernah kan kalau kita biasa tanggal 20 Desember tuh pas papahnya meninggal pada kumpul semua, belakangan ini juga nggak kumpul gitu. Adalah perubahan. Jadi jadi menjaga dan khawatir gitu karena banyak anak kecil gitu. Jadi nggak bebas berkunjung. Jadi lebih terbatas ya karena takut saling menularkan ya. Ada. Iya. Jadi kita tuh parno. Takutnya ada apa? Takut jadi ikut-ikut nularin ke orang tua ya, berkunjung ke orang tua tuh paling rentan katanya sih. Kak juga sih sensitif, takut kena ketular penyakit ini. Ya Tante, makasih. Yes. Ayo, siapa lagi? Dema, Albert, Cian mungkin, maaf Cian, share screen-nya di stop dulu aja supaya kita bisa Oke. Ya. Sip. Ya, Cian, saya coba jawab. Ya. Kalau contoh yang dari pengalaman saya mungkin perubahan anak sekolah ya. Seharusnya kan tahun ini di rumah tuh nggak ada anak-anak. Tapi udah 2 tahun ini jadi mereka semua ada di rumah. Ada sisi baiknya ya tentu aja makin diberi banyak kesempatan buat bersama. Tapi kalau negatifnya mungkin ya semakin banyak juga sih di rumah yang harus dikerjakan sebagai ibu yang nggak ada asisten. Terus ya karena anak-anak juga di rumah terus ya, mereka juga dengan kendala bosan atau apa.
kadang agak sulit memberi pengertian supaya jangan banyak keluar. Tapi sekarang apalagi sudah mulai longgar, jadi anak-anak juga kadang-kadang tetap mau keluar. Yang kasihan tuh memang mereka kan kehilangan masa-masa yang sosialisasi mereka dengan usianya, banyak berteman dan pengalaman yang di luar agak kurang ya. Saya sih berharap mungkin ke depannya ini membaik, jadi mereka ada tergantikan nanti kesempatannya di tahun-tahun depan. Gitu aja Cian dari saya. Ya sama ya, mengalami itu ya anak-anak yang usia sekolah ya. Ya. Ya Tanti. Ya, perubahan dahsyat ya karena pandemi ini. Yang utamanya jujur aja saya merasa saya pribadi pun keluarga kami ini menjadi makhluk asosial. Istilahnya benar-benar sangat kayak membarikade diri terhadap lingkup sosial. Ya itu bukan sesuatu yang diingini, tapi berkaitan dengan nomor 2 ya, apa yang sudah dilakukan untuk melindungi. Ya memang mungkin akhirnya mengambil keputusan yang ya sampai detik ini pun ya antara satu sisi saya kasihan sama kayak Dema gitu ya, anak-anak saya gitu yang lagi masa-masanya sebenarnya bahagia banget untuk bersama dengan teman. Mereka tuh jadi ya mungkin karena itu ada faktor utama di kami ada mami. Satu sisi saya sangat bersyukur anak-anak saya tahu diri banget, kayak mereka aja pergi ke kafe, pergi keluar tuh kayak pernah pergi tuh datang ke rumah tuh sampai selama 2 minggu tuh mereka memakai masker deket-deketan sampai seperti itu. Ya, dan saya terus terang antara mengagumi anak-anak saya, tapi sisi lain tuh karunya. Jadi kayak begini, iya, ada pasti atuh. Ya, tapi ya memang ya itu satu-satunya jalan gitu. Gimana lagi? Ya itu perubahan yang dahsyat ya kalau menurut saya, jadi aneh banget gitu. Kami ini jadi orang aneh yang tidak kami ingini. Tapi ya di sisi pekerjaan juga ya saya merasa ini kan nyatu ya tempat sekolah dengan ini, dan ya saya merasa perubahan yang paling gimana ya, energi itu kan apalagi guru ya dapat tuh kan dari anak ya, terasa banget pengajaran hanya dengan banyak online begini tuh kayak menghabisi kami, istilahnya menghabisi satu sisi energi kami sebagai guru gitu, karena capek ketemu iya gitu, apalagi kalau anak saya kan ngajarnya TK ya, tapi happy banget kalau ketemu tuh beda banget gitu rasanya. Lebih baik capek seperti itu daripada kayak nyiapin pembelajaran online. Nah itu juga sesuatu yang ini. Tapi kalau sisi lain yang positif sekali yang saya lihat ya, berusaha cek ocok saya macek si mami mana teh ngupahan mana ya hirup teh tong ninggalin butut nanya ninggalin nu alus. Satu sisi saya menemukan bahwa kesempatan emas tadi yang seperti Dema bilang, saya ngitung ya waktu ya, anak-anak tuh kan biasa SMA sudah pergi ya, kalau dari kita nyanyiannya ayeuna mah kan kita udah pergi besok SMA kuliah kawin digawainya irahada yang indungna jeung bapana. Sekarang mah kita banyak banget waktu sama anak gitu, dan itu membahagiakan sekali ya, ada kesempatan untuk saling rekonsiliasi masa-masa di mana kayak terutama kalau Kristal Lala kan udah cepat pergi dari sini ya, kesempatan untuk membina hubungan yang lebih baik dengan anak-anak. Dan hal yang kedua yang saya lihat adalah anak-anak tuh kayak menemukan talenta. Jadi ada kesempatan kayak mungkin karena kami tidak bisa jajan, jarang sekali jajan, dan terus terang sampai saat ini bisa dihitung dalam 2 tahun mungkin kami hanya sekali ke restoran. Dan itu betul-betul kami makan tuh kalau beli juga dari luar diangetin lagi dan lain sebagainya, tapi puji Tuhan dengan cara begitu tidak ada satupun dari kami yang sampai bahkan mengalami flu. Jadi istilahnya edan gitu, tapi di sisi lain jadi jago masak nih.
terutama yang nomor 2 ya, segala macam masakan bisa. Itu juga masing-masing tuh menemukan gitu. Jadi ya saya melihat itu cara satu cara melindungi keluarga. Istilahnya ngupahan maneh, cari sesuatu yang baik. Ya mungkin itu aja. Ya, makasih Tanti. Jadi ada positifnya juga ya, banyak positifnya jadinya ya. Ya kelihatannya ya, dan emang dia lebih ini sih lebih apa? Lebih repot ya untuk jadi guru ya. Pasti ya, jadi guru jadi repot ya, banyak menyiapkan. Tapi jadi ini ya, apa? Teknologi tambah walaupun kita udah umur udah lebih ini tapi teknologi jadi tahu ya, Ya. belajar terus ya sih ya. Emang sih manusia tuh adaptasinya cepat lagi. Ibu Isti gimana Bu Isti? Ada Sama pengalamannya? sama dengan Citanti ya, mungkin dalam saya sebagai guru juga eh, banyak. Jadi kita itu ini ya, kadang bisa offline, kadang tiba-tiba nanti sudah anak-anak senang belajar di sekolah, tiba-tiba ada peraturan lagi yang mengharuskan di rumah, jadi berubah lagi gitu ya. Jadi peraturannya hari ini itu belum tentu sama, jadi tiba-tiba berubah cepat ya Bu Tati ya. Jadi cepat, tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ada perubahan ya, sudah kita rencanakan ya, kadang harus ini depending dulu. Nah itu kalau saya dengan anak-anak kan, kalau offline juga senang ya ketemu offline gitu, anak-anak belajar langsung senang. Sampai ada satu anak saya itu yang waktu itu pembelajaran di sekolah ya, dia tuh sampai senang sampai jumpalitan gitu ya, sampai ini anak ini kenapa, oh, Bu saya Oh senang ya, belajar di sekolah sampai guling-guling, aduh saya sampai ketawa, ini kenapa anak saya kok begitu, jadi karena senang ya. Kemudian di sisi lain dalam masa pandemi ini ada juga apa positifnya. Kalau tadi mungkin anak Bu Tanti banyak talenta yang terasah, kami sebagai guru juga banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari dan kuasai ya. Jadi ada banyak hal, tiba-tiba ada aplikasi ini kita harus belajar, ada aplikasi ini kita harus belajar. Jadi harus mau tak mau kita harus mengikuti gitu ya, mengikuti apa pembelajaran jarak jauh ini. Jadi tiba-tiba ada ini, kemudian banyak sekali webinar yang harus dilakukan ya. Jadi harus ini, tiba-tiba harus membuat ini, banyak sekali. Dan tiba-tiba kita jadi YouTuber juga ya Bu Tanti ya. Ya saya dulu nggak pernah main YouTube ya. Sekarang karena saya belajar harus memberi materi ya, YouTuber saya jadi YouTuber dan subscribernya juga sudah lumayan banyak ya. Itu gara-gara itu, gara-gara hebat. gara-gara pembelajaran jarak jauh ini, karena harus menerangkan, contoh harus menerangkan cara menggambar paint kan harus, jadi saya harus upload ke YouTube supaya anak-anak tahu. Olahraga, walaupun saya bukan guru olahraga, ya harus gitu ya, bagaimanapun harus mengerjakan itu. Dan teknologi harus kita sekarang jadi berteman dengan teknologi dan berteman dengan aplikasi dan banyak hal gitu ya Bu Tanti ya. Jadi kita itu wah serba bisa mungkin ya. Oke, itu saja mungkin dampak positifnya begitu. Jadi kita guru itu semakin belajar berbagai aplikasi, berbagai cara pembelajaran yang menarik dan yang harus kita kuasai. Walaupun harus belajar terus ya. Itu. Terima kasih mungkin. Itu dampak Nah, positifnya makasih ya. Bu Isti. Emang sih seperti yang dalam Bu Isti, kami ya Ian sebagai orang tua ya yang bukan guru, cuma ibu rumah tangga aja. Jadi mengetahui apa ya itulah aplikasi apa. Aduh, kadang tadinya mengetahui naon ya, tinggal naon. Aduh, oh ya harus tahu ya, oh, gini. Jadi ya mengikutilah walaupun dengan segopo-gopo gitu, aduh itu naon sih gitu tah, aduh mending belum putusan apa tapi harus tahu kayak begini. Jadi saya menyiapkan ini, aduh deg-degannya udah dari berapa minggu yang lalu, ini kumaha satu ya caranya, aduh untung ada saya dan Bu Sisti. Terima kasih, tapi saya senang sih jadi ada semuanya, ada apa, ada kemajuannya, ada segalanya, ada positifnya lah. Bu Isti boleh youtubernya nanti di share apa di apa ditayangkan kapan-kapan nih acara selingan. Terima kasih. Yuk siapa lagi ya yang ayo kita ini lagi yang mendengarkan lagi pengalaman
apa pengalaman hidup dari yang lain? Ibu Angela. Ibu Angela. Iya, Bisa mungkin cerita. pengalaman saya sih pengalaman negatif ya. Kan saya tadinya bekerja di tempat ponakan di Tangerang. Kami karena pandemi, jadi ditutup gitu. Jadi udah 2 tahun ini, akhirnya saya tahun yang lalu mutusin untuk pulang ke Garut gitu. Iya. Di Garut sih saya bantu kakak ya, sedikit-sedikit. Lumayan sih, tapi nggak bisa seperti waktu di Tangerang. Tapi saya masih bersyukur gitu, masih dikasih jalan sama Tuhan gitu. Itu aja kayaknya pengalaman saya. Terima kasih, harus penting sehat ya. Nah, terima kasih Bu Angela. Salam Iya. kenal ya. Iya. Iya. Tema, ada gitu ya. Siapa lagi nih? Mungkin Siapa yang mau ya? Andri. Ya, Halo Pak Ketu, ayo Kedengaran. ada cerita apa? jelas nggak? Ya, Terus putus Andri? putus-putus ya. Nah, enggak. Jelas di sini mah Stop. jelas. Jelas, oke. Ya. Kan mulai tuh kakarek Mhm. pelakunya dia lagi kan Iya, Ting, ya sama sore, ayo langsung gabung aja. dengerin aja Ya, makanya ini sedang mendengarkan sharing dari teman-teman. Yuk, Andri. Udah Martin juga ya, udah join Martin. oh iya, ya. tambah 19. Oke, puji Tuhan. Iya, hari ini banyak. Ya, oke, kalau kudu daek ngomong lamun diasupkeun teh urang teh teken sana sok mana sana pendapatna gitu teh kudu daek ngomong. ya oke. Mengenai pandemi itu saya ingat Maret 2020 ya. Jadi waktu itu ya pekerjaan mengharuskan saya di Bandung, lalu karena pandemi akhirnya boleh di lokasi terdekat gitu, jadi saya pulang ke Garut dan akhirnya ya bisa berkumpul sama di rumah gitu ya. Ya negatifnya begitu saja, anak juga kebetulan lagi transisi 3 SMP ke SMA gitu ya. Ya satu hal yang aneh gitu ya, kasihan anaknya juga ya, bingung tiba-tiba masuk tiba-tiba udah 2 tahun gitu ya di SMA, ngapain aja gitu ya. Ya prihatin sih ya keadaan anak-anak begitu, apalagi yang besar itu kan di negeri ya, jadi ya begitulah ya, jadi kadang ada kadang enggak gitu ya, tahu-tahu naik kelas, tahu-tahu ujian gitu ya. Oh, Ya lalu yang saya ingat itu, jadi ini negatifnya ya. Ya memang saya pulang ke Garut Maret 2020. Itu praktis Maret 2020 sampai Maret 2021 itu saya nggak ke gereja. Jadi karena ini hal baru, virus baru, nggak ngerti sejauh mana. Jadi akhirnya saya, Lani, ya memutuskan untuk tidak misa selama 1 tahun ya. Asli gitu ya, nggak ke gereja. Tapi lama-lama ya lewat sering ke Jalan Bang, tapi nggak misa gitu ya. Ya itu teh jadi gimana ya, dilema gitu. Nah di sela-sela itu akhirnya kan jadi YouTuber gitu. Tapi bukan sebagai produktif gitu ya, hanya mengkonsumsi saja misa online. Lalu ketemu juga dengan pembicara-pembicara ya para pastor gitu kan, akhirnya buka channel-channel gitu ya, akhirnya belajar di situ gitu ya. Sampai akhirnya Paskah 2021 itu saya juga udah ke Bandung lagi ya, udah biasa seperti biasa lah ya. Akhirnya saya berkomitmen
oke lah, Paskah saya harus misa apapun yang terjadi gitu ya, karena saya anggap Kamis Putih itu awalnya Ekaristi gitu ya, jadi saya komitmen lah Paskah saya harus apapun keadaannya. Akhirnya ya begitulah ya, dengan niat mengaku dosa gitu ya, akhirnya mengaku dosa, akhirnya memutuskan misa. Nah setelah misa ya terus sampai sekarang. Dan entah kenapa jadi akhirnya ada kebutuhan untuk selalu misa pagi, yang mana dari seumur hidup jarang gitu ya, insidentil gitu. Kayak seolah-olah membayar yang setahun kemarin gitu nggak bisa, akhirnya sampai sekarang ya Tuhan memanggil ke situ. Nah positifnya di situ. Lalu juga yang seperti saya bilang tadi, banyak channel-channel YouTube yang akhirnya memberikan katekese dari sana sini, akhirnya banyak belajar dan akhirnya ya banyak positifnya, banyak menumbuhkan keimanannya ya. Nah lalu yang paling real lagi itu kita sama-sama ya semua, jadi pergantian pengurus lingkungan yang baru itu saya bingung luar biasa kayak gimana, karena saya nggak pernah ikut pertemuan gitu, jarang, kalaupun ada ya dulu hanya disuruh jadi fasilitator, itu pun sekali gitu ya, itu saya datang, kalau enggak mas saya nggak datang gitu. Nah sekarang tiba-tiba harus jadi ketua lingkungan yang mengadakan pertemuan lingkungan, harus jadi panitia Paskah lagi ya. Tapi puji Tuhan ya. Panggilan deh, panggilan. Ya ada teman-teman, ada Bu Isti, ada Bu Yeyen, ya saya ajak join aja begitu ya. Ya akhirnya sama lah, kalau guru mungkin harus bisa aplikasi ini itu ya, kalau saya ya sama gitu. Akhirnya entah bagaimana ini saya lihat juga lingkungan Elizabeth ada berapa nih? Ya tidak berkecil hati lah, karena 2 pertemuan kemarin juga ya saya terharu gitu ya, pertemuan seperti ini akhirnya banyak dapat sesuatu, asal lebih dekat gitu, lebih personal gitu ya dibandingkan pertemuan tatap muka. Walaupun prihatinnya tidak semua orang mungkin karena keterbatasan gimana gitu ya, tapi saya tidak berkecil hati, saya bersyukur ketemu teman-teman yang bisa bekerja sama dan bisa hadir di pertemuan online ini, lebih menyentuh gitu ya. Ya, itu sih positifnya buat saya. Terima kasih. Ya. Mas Indri, betul sama-sama dirasakan begitu. Puji Tuhan ya, kita semua bersyukur. Ada yang mau lagi ini share? Apa lagi nih? Siapa lagi ya? Senang ya semua aja satu-satu ya dipanggilin ya. Biar satu ada lagi yang mau ini. Agus Sujianto. Nah, Agus Sujianto. Agus, apa coba aja cerita yuk di Cikajang kumaha? Mana ya? Ada. Nah, tumbuh juga. Ayo, Pak Agus, kumaha? Biayan. Hei. Iya. Semua pada beraktivitas ya, di pasar juga kayak biasa aja. Kalau paling kalau ada babinsa pakai masker. Kalau udah keluar babinsanya buka lagi gitu. Gitu, cing sumput jadi ya. Di sini geningan. Halo? Ya. Udah jelas ya? Jelas. Putus-putus ya kok. Oh, suaranya putus-putus ya? Jelas. Ya. Sok ya. Nah, ini aja lah. Mengalami perubahan nggak? Oh, Hongkong. Mengalami perubahan selama pandemi ini. Anak kuliahan jadi bisa berkumpul di rumah, jadi pada nggak ngekos lagi, ya, jadi ngirit uang lah.
jadi bisa berkumpul sama anak-anak di sini. Perubahannya gitu aja. Sekali. Yang lebih baik ya lebih berkumpul ya sama anak-anak sekolahnya, jadi bisa bisa dipantau lah. Ya, gitu aja. Anak sekarang mah ya beda sama kita dulu Pak Sante ya. Ya, pesannya teh asal lebih dewasa dulu ya. Tapi sekarang malah lebih maju pemikirannya ya. Anak-anak sekarang tuh lebih canggih-canggih. Ya. Ya, dekat teknologi juga lah. Beda sama kita. Syukurlah. Ini penting lagi di ini ya di apa? Di kantor ya. Vergio di siapa ya? Vergio di Jayanto. Apa ya? Yang di Cikajang ya? Egi ya. Egi biasanya bersuara Egi. Silakan Mana Egi. ini nih? Egi nih. Kehormatan bersuara. Keluar juga. Ayo cerita. Bersuara setelah kofong-fong penghormatan ini. Oh gitu. Aduh. Habis ini Pak Dimitri berat. Cikajang semua. Jadi satu paket. Kubunya satu kubu. Kalau Ayo Egi, aduh baru tahu namanya, tahu orangnya Egi, namanya baru tahu saya Vergio. Keren nih namanya, jadi orang Italia. Ya. Ayo Egi, apa ceritanya? Ya kalau ceritanya sih perubahan pasti ada ya. Maksudnya, ini kalau saya cerita dari keluarga besar saya aja yang biasanya mungkin dulu grup WA tuh kayak cuman formalitas ya. Maksudnya ngasih tahu apa gitu. Terus pas lagi mulai COVID rame, akhirnya kita lebih sering interaksi lewat grup WhatsApp keluarga besar. Jadi malah makin lebih dekat gitu kan. Karena memang kita sama sekali nggak bisa pulang kampung waktu itu. Nah, cuman kalau saya refleksi ke pertanyaan yang kedua yang menurut saya ini menarik. Yang diupayakan untuk membuat kehidupan lebih baik. Jadi pada saat COVID ini kan banyak informasi yang berseliweran ya, dan ketidakjelasan informasi itu kan kadang-kadang bikin simpang siur. Maksudnya hoax kayak dulu yang paling rame pas tuh minyak kayu putih untuk ngobatin COVID, jadi ditetesin terus diminum lah atau apa gitu-gitu kan. Nah, saya tuh udah pas lagi mulai rame-rame gitu udah kayak nggak tahu malu aja. Pokoknya di keluarga besar tuh kalau ada Pak De, Bude, Om, Tante yang nyebar hoax gitu, langsung saya counter aja. Jadi kan sekarang kalau mau counter hoax kan ada di Kominfo itunya ya, beritanya hoax atau enggak gitu. Ya udah, saya mau pokoknya kalau dimarahin sebagai ponakan yang tidak berbakti atau apa gitu, udah bodo amat. Yang penting keluarga besar saya itu nggak terpapar hoax gitu. Karena waktu itu pernah banyak tuh yang kayak misalnya bude saya. Kalau bude tuh kalau di Sunda apa ya? Apa Pak Albert kalau bude itu? Ini kita masih Bibi. Aman. Bibi. Bibi ya. Ya pokoknya kakaknya, mbaknya ibu, kakak perempuannya ibu saya. Nah itu bude saya itu kan ya ibaratnya yang tua ketang kalau bude mah. Tua ya. Ya pokoknya itulah. Tua. Kakak perempuan itu pokoknya ibu saya kakaknya itu, mama aja ya. Nah itu suaranya kan yang paling didengar. Jadi kalau pada saat dia nyebar hoax gitu, bukannya sebenarnya mungkin bukan intensinya dia nyebar hoax ya. Dia dapat info terus main disebar aja tanpa melihat kebenarannya. Nah itu udah tuh tante saya, sepupu-sepupu saya, wah iya bude, bagus bude, iya bude, bagus bude. Cuman saya yang bude maaf, ini kayaknya beritanya hoax deh gitu. Walaupun saya udah dijapri ibu saya bilang, wah kamu nggak sopan gini. Cuman saya yang penting memberikan penjelasan bahwa ini kan apa ya bilangnya? Kehidupan kan semuanya terdampak karena COVID ya gitu ya. Jadi jangan diperparah lagi dengan hoax gitu. Nah untungnya semenjak saat itu jadinya ya ada untungnya sih, ada ibu saya misalnya mau nge-share berita di keluarga besar itu selalu nanya saya dulu, ini bener nggak Le beritanya, ini bener nggak beritanya. Jadi akhirnya gimana bilangnya ya, ya ada sisi positifnya lah. Mungkin saya di sini mewakili yang muda-muda, bukan ini ke yang tua-tua ya. Bukan, maksudnya bukan gimana ya,
bukan mengkritisi atau gimana, cuman sama-sama saling ngingetin aja bahwa hoax itu tuh mungkin kita cuma tinggal ngeklik ya, atau tinggal forward, tinggal apa. Saking mudahnya berita itu mudah tersebarnya gitu. Nah kalau saya sih mengingatkan aja bahwa kalau kayak gini lagi tuh minimal beritanya dilihat dulu lah gitu, supaya tidak makin banyak berita yang simpang siur. Kalau saya sih begitu sih strugglingnya, perjuangannya, maksudnya untuk mengcounter berita-berita yang ya mungkin hoax lah atau gimana gitu. Kita aja sih, Cian. Terima kasih. Ya, terima kasih Egi. Kita harus ini ya, lebih filter untuk berita. Betul sekali, filter. Ya, makasih Egi ya. Martin, ada Martin ya, sini Martin. Martin. Ada Martinnya. Emoy. Emoy bisa cerita. Ya, cerita saya kebanyakan negatif lah. Terutama usaha anak saya. Kan anak saya usahanya di bidang kosmetik. Sesudah pandemi sama sekali nggak jalan lah. Usaha nggak jalan. Tapi gimana ya, jadi berupaya mencari usaha yang lain. Di bidang positifnya, saya jadi bisa buka Zoom. Bisa ngikuti Nisa, bisa ngikuti seminar-seminar lah, kayak PDPKK dan sebagainya. Sekian ya. Terima kasih. Terima kasih. Kekuatan ya, bisa ikutan streaming semua. Kekuatan TI juga. Siapa lagi? Sharon sedang di luar, ada urusan ya. Hanafi, Pak Hanafi. Saya Cerita. lewat aja. Oh iya. Karena nanti kan masih ada sharing yang kedua juga, Bu Yayan. Oke, ya. Saya coba dulu yang lain, siapa tuh yang cerita ya. Lukas Muklas, ini ya Pak itu ya. Satu nih. Pak Dimitri ya. Pak Dimitri ya. Namanya beda-beda ya, kemarin Alau apa Wibisono itu ya. Ada ya. Butini, cerita Butini. Nah, Padi muncul tuh. Padi muncul. Yuk. Yuk, siapa buat Padi mengada Butin. Pak Dimitri, ada yang mau di-sharing kan? Nggak ada tuh, udah kebanyakan tuh yang lain udah sharing tuh. Aduh, udah sama, mirip-mirip gitu. Udah lanjut aja yang jarang-jarang tuh, kayak Egi kan jarang. Ya, lanjut weh. Ya, terima kasih Pak. Tinggal Butini. Malam Ciai semua. Ya, selamat. Kalau dampak buat saya keluarga, atau mungkin pribadi, atau semua juga sama, mungkin harus menjaga prokes ya. Sedangkan kita kan, apalagi saya sering keluar rumah gitu, jadi harus ketat pakai masker, itu kan kadang-kadang ngap gitu kan. Semua juga pasti mengalami itu yang banyak perubahan. Harus jaga prokes, terus apalagi saya sering banyak kegiatan, harus ke pasar, banyak sekali yang harus dikerjakan karena anak-anak pada di rumah semua, jadi masak juga harus banyak. Tadi kata Bu Dema benar, lebih banyak melayani di rumah gitu. Itu dampak negatif juga untuk pendidikan anak-anak, karena saya juga sibuk di dapur dan langsung ke toko. Kadang-kadang anak saya tidak didampingi kalau sekolah, jadi dia sendiri aja. Nah itu kadang-kadang kalau lagi menunggu apa, masuk ke game gitu. Nunggu ini apa, gurunya mau Zoom, belum masuk, lihat-lihat TikTok gitu. Itu negatifnya, sedangkan saya tidak bisa
mendampingi gitu. Itu yang negatifnya buat saya. Terus yang positifnya saya bersyukur aja karena perekonomian kan saat ini selama 2 tahun mengalami kemunduran, tapi saya bersyukur masih bisa berjalan sampai saat ini. Walaupun memang tersendat-sendat, memang ada dampak, tapi masih bisa berjalan. Itu saja. Terus hubungan keluarga lebih dekat. Kami bisa berdoa bersama karena memang pengen perlindungan dari Tuhan menghadapi COVID ini. Kadang-kadang kami bisa rosario sekeluarga bersama. Itu dulu sebelum COVID belum pernah dilakukan. Nah, sesudah COVID baru. Nah, dari situ mungkin lebih mempererat. Itu saja, Cian. Makasih ya. Kasih Bu Tini sharingnya. Makan ya. Satu lagi Bu Susanti. Ocing. Nah, saya. Cing. Apa, Ci? Ayo, cerita. Dari tadi keselip kelewat terus satu gitu. Sama aja sih, Ci. Ya. Sama aja lah sama yang lain ya. Terus jaga prokes, terus anak di rumah. Saya juga sempat Kungta itu sempat meninggal gara-gara COVID. Terus sempat juga si Papa diisolasi juga. Keluarga kena kecuali keluarga saya gitu. Wah, semuanya ribut sebetulnya. Tapi di balik semua itu akhirnya ada kerinduannya pengen ke gereja sih ya. Ada panggilan ya. Nah, jadi di sana kekuatan kita berada gitu ya. Yang saya rasain sih itu. Sekian aja sih. Kasih. Makasih Cing, ya buatannya tidak semua. Terima kasih semuanya sudah men-sharingkan di kekuatan masing-masingnya dari semua cerita. Kita mendengarkan firman Tuhan yang untuk menguatkan hati kita dalam galauan segala macam permasalahan. Bersyukur untuk segala kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Yuk kita mendengarkan inspirasi kitab suci dari Matius. Mangga Bu Isti tolong iniin tambah. Pak Andri. Oh, Pak Andri ya? Oh iya, aduh sorry. Pak Isti yang ingat. Sorry Bu. Andri, ya, tolong bacakan bacaan kitab suci. Ya, bacaan diambil dari Matius bab 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Demikianlah sabda Tuhan. Boleh dibaca lagi masing-masing apa yang telah disampaikan oleh Tuhan dalam Injil Matius tadi untuk menjawab pertanyaan refleksi. 3 pertanyaan ini. Dibaca lagi, sekali lagi, dalam hati masing-masing. Apa yang telah Tuhan sampaikan pada kita. Boleh dijawab oleh siapapun juga. Ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Boleh langsung, boleh 1 dulu, 2 dulu, 3 atau 3 dulu. 1, perubahan apa yang terjadi dalam hidup Matius, pada hidup Matius. Kedua, mengapa Yesus mau makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Itu dulu, 1 dan 2 dulu. Yuk. Iya, saya Bu Yayan. Ya. Sudah bisa dimulai sharingnya? Yuk, mulai aja Pak, langsung. Ya, perubahan apa yang terjadi pada hidup Matius sudah jelas ya. Matius itu menjadi lebih baik. Matius menjadi lebih sadar bahwa apa yang dia lakukan itu memang kurang berkenan bagi banyak orang dan kurang berkenan bagi Allah sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa mengapa Yesus juga mau makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, karena kan memang menjadi mungkin semacam tugas Yesus gitu ya untuk menyelamatkan manusia, khususnya orang-orang yang berdosa. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu ya supaya domba-dombanya ini bisa terselamatkan gitu ya, termasuk para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, kalau secara pribadi apa yang bisa saya teladani gitu ya, bahwa dalam hidup itu memang harus selalu ada perubahan menjadi lebih baik. Agar apa? Agar saya bisa terselamatkan gitu ya, khususnya gitu ya. Jadi dengan sikap Yesus ini saya bisa banyak belajar bahwa perubahan hidup itu selalu ada. Ya, kita bisa bersyukur kalau perubahan itu menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Mungkin itu saja Bu Yayan yang bisa saya bagikan gitu ya. Teladan apa ya, mengikuti Yesus baik-baiknya aja. Khususnya di masa Prapaskah ini ada masa pertobatan tadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nafi. Ya. Ada yang lainnya? Mungkin dari saya, Jayan. Ya. Kalau saya tersentuh ke kalimat yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saya tertarik ke ayat itu karena ternyata begitu gitu ya. Jadi saya menganggapnya Yesus suka sama yang
mengasihi dia daripada yang mengatakan bilang membawa-bawa persembahan untuk Yesus. Tapi Yesus lebih perhatian kepada siapa yang mengasihi dia. Ya, mungkin saya juga jadi terinspirasi untuk semakin belajar bagaimana cara mengasihi Yesus. Kalau mengapa Yesus mau makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Karena mungkin Yesus melihat, hanya Yesus yang bisa melihat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Yesus mampu melihat bahwa ternyata orang-orang yang disebut berdosa oleh masyarakat ternyata punya juga ketertarikan kepada Yesus, dan bahkan mungkin karena Yesus bilang begini, mungkin Yesus bisa melihat bahwa orang berdosa itu malah lebih mengasihi Yesus dibandingkan orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama. Yaitu jadi pembelajaran tersendiri dan permenungan tersendiri buat saya. Begitu saja, Cia. Terima kasih. Sekalian nanti apa bisa diteladani dari sikap Yesus? Oh itu ya yang barusan ya. Ya kalau dari yang diteladani sih ya lebih tepatnya mungkin apa yang bisa saya perbaiki begitu ya, mungkin lebih menjauhkan sifat menghakimi orang lain, menilai orang lain, itu saja. Karena dari kisah ini hanya Yesus dengan hati yang bersih mampu melihat isi hati orang lain, bahkan bisa melihat sisi positif dari orang yang disebut berdosa sekalipun. Ternyata mereka mampu mengasihi dibandingkan orang yang dianggap lebih suci begitu. Ya itu saja. Gitu Cien. Terima kasih Ndri. Kita kebanyakan begitu ya. Ayo siapa lagi yang mau merefleksikan pertanyaan ini, pertanyaan dari inspirasi kitab suci ini? Coba ya, Bu Yen. Ya, tapi Oke. kedengaran. Jelas. Kalau saya melihat ini perikop yang sangat indah ya. Matius itu kan adalah tukang pungut pajak. Ya, dia seorang Yahudi, tapi harus mengutin pajak dari sesama Yahudi, tapi untuk dikasihin ke bangsa penjajah. Jadi istilahnya dia itu seolah hianat ya, seolah sampah gitu. Ini kalau saya tidak salah nih, mohon koreksinya ke siapa yang lebih tahu mungkin ya Pak Hanafi. Tapi kalau nggak salah sih pemungut cukai itu seperti itu gitu. Jadi betapa dia itu adalah sampah. Tapi di sini tuh Yesus tuh menganggap dia itu manusia. Maaf mungkin karena saya agak sering, terutama sebelum pandemi ini, bergaul dengan anak-anak yang disebut anak berkebutuhan khusus, di mana ini adalah anak-anak yang sejujurnya sulit dan kadang dalam lingkup pertemanan mereka dianggap aneh, dibuang, seperti itu ya, dan tidak dimaui. Tapi saya melihat sekali bagaimana perubahan anak, termasuk ini Matius ya, bagaimana hanya merasa diterima oleh satu orang, itu akan mengubahkan semuanya. Mungkin di sini Matius tuh perubahannya itu adalah merasa dirinya berharga lagi. Dia merasa, aku manusia gitu. Selama ini mungkin ya dianggapannya tuh sampah dan musuh. Jadi indah banget ya perasaan merasa dihargai. Itu indah banget. Jadi itulah pertobatan Matius ya. Karena hanya satu orang yaitu Yesus yang luar biasa yang memberi dia kesempatan menjadi manusia kembali. Terus kenapa mau makan? Jelas Yesus menunjukkan keberpihakannya. Yesus berpihak
bukan kepada yang sudah ngerti ya, tapi berpihaknya ya kepada yang hilang, seolah hilang jalan, seolah bingung, seolah ya dibuang. Yesus tuh luar biasa gitu, figur yang memang apa ya, awesome gitu. Ya keren lah ya, susah ya ngomongnya itu. Nah, sikap teladani dari sikap Yesus, kalau saya juga melihat di sini betul kata Andri tadi. Jadi siapakah kita gitu? Makanya saya sok kadang bingung ya. Ya mungkin saya pun dulu seperti itu, gitu sama ya. Mudah sekali menghakimi orang ya, mudah sekali kehel ke orang ya. Seetik-etik kehel, seetik-etik tidak sesuai dengan harapan ya, gitu ya. Tapi ini ngali ya era ya malu. Yesus wae Tuhan Allah yang menciptakan saja Matius pun kita semua itu ngambil lagi Matius gitu. Siapakah aku gitu ya yang berani-beraninya kok kayak begitu gitu. Harusnya ya memang kita malu banget, berat, mengampuni itu berat, mengakui bahwa kita tuh tidak sebaik yang kita pikir dan bahwa orang lain tidak seburuk yang kita pikir, itu tidak mudah. Tapi ya Yesus mengharapkannya itu ya gitu, apalagi di masa Prapaskah ini. Mungkin itu aja. Terima kasih Tanti. Ya sudah, emang itu ya. Kita tuh orang begitu ya, benar dah. Susah. Harus benar-benar bertobat, cara berpikir kita dengan dikasih ini pandemi sekarang aja kita ngerasain ya. Siapa kita teh gitu ya, cuman hidup tuh segini gitu ya. Kenapa gitu? Jadi mungkin ya segala sesuatu Tuhan udah izinkan ya, memang betul sih segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kita, karena sayang sama kita Tuhan tuh ya. Jadi supaya kita tuh benar bertobat. Cara berperilaku ya, cara berperilaku kita, cara berpikir kita tuh lebih sederhana lah ya dengan yang seperti yang Yesus contohkan ya. Sebenarnya kita tuh ada contohnya ya, dekat pisannya maka teh ya, Alkitabnya ada, Tuhan Yesus tuh ada ya gitu hidup kita, tapi aduh kita manusia ya, super pisannya susahnya luar biasa. Saya sendiri sih atau yang lain, saya tuh ngerasain pisan, aduh bener untuk mengalahkan keegoan kita tuh ya luar biasa betul, minta rahmat Tuhan tuh betul-betul gitu. Kalau enggak mengakuat ya nggak bisa. Yuk, siapa lagi yang akan, ayo, aduh senang bisa jadi benar kekuatan untuk kita semua ya. Lumayan ini teh ada kata Andri teh 190 orang katanya orang tuh yang masuk. Ya jadi satu berbicara, dua berbicara, tiga, aduh itu tuh udah kekuatan bisa nggak apa. Terima kasih benar untuk semua sharingnya ya yang diutarakan tuh. Benar Dri, tambah deket yang benar Dri. Hah? Ada siaran tuh tadi bilang katanya ada di luar. Yang muda gimana? Coba bisa siaran gabung. Tadi siaran tuh nggak bisa on cam sama ini katanya. Lagi ada aktivitas di luar. Tadi udah bilang dulu ke Cici. Tapi kalau bisa mah langsung masuk. Yalah, nggak ada. Jangan, nggak usah ada izin-izin dulu, masuk aja. Benar, Dri, tambah dekat, Dri. Senang gini ya, bisa. Ya. Bisa lama banyak. Yuk, ada tambahan, Dri. Yuk. Sedikit aja ya. Jadi saya ingin berbagi apa yang juga saya dapat tadi malam gitu ya. Kebetulan saya ikut katekese tadi malam, judulnya Yunus, tentang Yunus. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini nanti sesudah ini mungkin bisa baca ya, kitab Yunus cuma 4 bab lah ya. Nah Yunus selama ini memang hanya kita kena seolah-olah cerita bina iman anak gitu ya. Coba yang diingat dari kisah Yunus apa? Pasti ikan paus ya. Makan ikan, dimakan ikan paus. Ya pasti itu gitu ya. Nah ternyata tadi malam saya juga baru baru tahu atas pengajarannya dari Rama Bayu. Jadi ternyata Yunus kan melarikan diri akan tugas Niniwe gitu ya, bertobat. Nah kenapa melarikan diri? Ternyata
ternyata Yunus itu sudah tahu kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, pemurah, yang berdosa pasti diampuni. Ternyata Yunus tuh punya pemikiran itu. Nah, jahatnya Yunus ternyata dia punya niat bahwa dia tidak mau Niniwe itu bertobat. Itu yang baru saya dapat gitu ya. Ternyata ada niat tidak baik begitu ya. Dia tahu Tuhan itu maha pengasih, tapi dia tidak terima kalau Tuhan sampai mengampuni Niniwe. Makanya Yunus dihukum gitu ya. Pertama dia nggak mau gitu ya, dia lari supaya dia tidak mempertobatkan gitu. Tapi akhirnya ya mau gimana lagi, akhirnya kan karena kehendak Tuhan juga akhirnya Yunus sampai ke Niniwe. Nah, ketika sampai di Niniwe pun dia tidak berkhotbah panjang-panjang, hanya pakai 5 kata seolah-olah nggak niat gitu ya ngajak tobatnya. Jadi asal gitu ya. Yang penting dia sudah menjalankan tugas gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan 5 kata saja, itu dalam bahasa Ibrani, dengan 5 kata saja ternyata luar biasa pertobatannya, dari rakyat jelata sampai raja, sampai mencanangkan hari perkabungan nasional begitu ya. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi. Nah, yang luar biasa yang menarik, Yunus kesel banget sama Tuhan. Gitu ya. Nah, itu refleksi buat saya pribadi gitu ya. Ada nggak sih sifat saya yang justru saya nggak mau kalau si orang itu yang saya tahu jahat terus bertobat, saya nggak suka gitu. Nah, saya tuh selagi mencari-cari gitu ya, apa benar saya nggak mau ya si itu teh bertobat gitu. Aduh jahat banget saya gitu ya. Ya begitulah, sampai akhirnya Tuhan juga ngasih apa ya, tiba-tiba pohon jarak begitu di Yunus itu ya. Lalu tempat berteduh untuk apa sebetulnya? Yunus pengen nunggu siapa tahu Tuhan berubah pikiran, jadi Niniwe tetap dihancurkan. Dia sampai nunggu gitu ya, sampai akhirnya pohon jarak yang bikin dia nyaman dari panas akhirnya besoknya dimakan ulat habis. Lalu dia marah lagi gitu ya. Nah, kalimat terakhir ini yang menarik. Tuhan bilang, adakah alasan kamu untuk marah kepadaku gitu ya. Pohon jarak itu berguna untuk kamu, tapi kamu tidak nanam, tidak memelihara, ya tidak nyiram, tidak apa, tapi itu ditumbuhkan untuk kamu dan itu berguna bagi kamu. Tetapi ketika dimakan ulat kok kamu marah begitu ya. Nah, sedangkan Niniwe itu umat ciptaanku dan aku sayang. Gitu loh. Kamu soal pohon aja bisa marah kepadaku. Apalagi soal Niniwe, itu kan bukan kamu yang nyiptain umat Niniwe itu. Kok kamu tega gitu ya, nggak mau mempertobatkan gitu. Nah itu sih refleksi buat saya menarik. Mudah-mudahan agak nyambung juga ya dengan belas kasihan Yesus terhadap orang-orang yang dianggap berdosa seperti pemungut cukai tadi. Refleksinya ke saya pribadi sih, apa ada gitu ya niat-niat saya yang juga kadang lihat orang lain udah tahu nggak bener gitu. Ngapain ngajak dia gitu ya, udah aja sampai dia ke neraka juga ya saya malah seneng gitu ya, siapa tahu saya masih ada niat jahat seperti itu ya, mohon ampun Tuhan gitu ya. Itu saja Cian, terima kasih ya. Terima kasih Ndri, kita cari-cari ya siapa bisa ada yang orang yang kita benci ya atau apa ya, jangan salah apa, jangan pengen orang jadi tidak bertobat ya. Ayo ada lagi yang lain, siapa? Pak Dimitri, harus yang tertua sesepuh. Mana ini? Bapak ke ini lagi sibuk sayur kayaknya ini si Bapak nih. Hari apa sekarang? Kamis ya Bu? Oh besok kirim sayur. Ya Bapak lagi riuh Saya nih. tuh masalahnya lagi lapar saya. Saya lagi lapar pagi. Saya lagi mau masak sini tadi soalnya gara-gara iya gara-garanya saya tadi itu rada gaptek, saya tuker laptop pulang udah dari jam 5 saya ngurusin jadi nggak sempat makan. Udah
Toto udah jam 6, tanya Bu Isti udah mulai masuk, baru jalan. Jadi sekarang udah lapar, jadi saya nggak konten gitu. Jadi ini udah masak ini Bapak? Belum, saya baru dipanggil sama berani ninggalin kuping saya gitu loh. Jadi kan tetap mesti ngerespon. Keheula atuh, sabar wes, ini baru masak air. Saya kan di luar ini, bukan di dalam rumah gitu. Jadi sebenarnya sih saya udah seneng dengerin ini banyak ini, makanya saya nggak berani ninggalin ini. Walaupun saya nggak ada tampang saya nggak tinggalin. Tapi Andri nyeleweng sedikit ke Yunus lah segala rupa. Jadi saya baru mau hah? Nyanyi atau kan saya kan serius walaupun tampang saya di diet ya. Tapi kan saya kuping nih masang nih saya nih. Gitu, masak air ke situ kemarin masih denger. Hati-hati itu wajan sama bawang. Bisa salah. Ya, itulah cara nunggu air. Jadi saya kali ini itu dulu lah ngobrol gini wae. Jadi saya karena nggak fokus. Sorry Andri, saya nggak fokus Andri. Gitu weh. Tapi saya pokoknya kedengeran weh, segala rupa saya kedengeran deh gitunya. Dah sekarang. Yang penting masakannya nyampe. Bapak. Insya Allah saya kirim melalui Zoom ini ya. Sok we jalan deh. Ayo. Nanti difoto ya masakannya ya. Aduh, malu-maluin lah. Ya, makasih Pak. Oke, sorry ya. Sorry lagi masak Bapak. Yo. Makasih. Ada lagi yang mau men-sharekan pertanyaan refleksinya? Jadi yang pasti kita harus meneladani sikap Yesus yang jelas tertera dalam Injil Matius tadi ya, yang disiarkan juga oleh Tanti, oleh Andri, Pak Hanafi. Itu intinya ya. Yuk kita masuk ke refleksi kateketis. Tadi sama siapa ya? Lupa ya, Bu Isti itu? Iya, saya. Iya. Bu Isti, makasih Bu Isti. Baik, saya akan bacakan refleksi kateketisnya ya. Agar terjadi peningkatan kualitas hidup, orang harus berani berubah dan siap menyesuaikan diri dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan mendasar yang perlu dilakukan adalah pertama-tama merubah cara berpikir, karena cara berpikir mempengaruhi cara berperilaku. Matius hidupnya berubah karena salah satunya didorong cara berpikir sebagai orang berdosa yang merindukan kehidupan lebih baik. Yesus sendiri dalam perikop di atas mengkritisi cara berpikir orang Farisi yang menganggap Mesias datang dengan segala kemegahan dan hadir kepada orang-orang yang merasa diri benar atau suci. Namun Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang benar, tapi untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang yang sadar dirinya berdosa lebih memiliki keterbukaan untuk menerima kehadiran Mesias. Namun, orang yang merasa dirinya benar justru sulit melihat tanda-tanda, bahkan sulit untuk menerima kehidupan Mesias. Matius pemungut cukai merupakan salah satu contoh orang yang berani berubah cara berpikirnya, sehingga mengalami perubahan dalam cara hidupnya. Matius yang menurut pandangan umum adalah seorang yang mapan dalam karir dan hidup berkelimpahan secara ekonomi, begitu tegas dan berani mengambil keputusan meninggalkan segala kenyamanan yang dimilikinya untuk mengikuti Yesus. Ayat 9. Keputusannya diambil Matius sekurang-kurangnya dilandasi kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Dan sebagai orang berdosa, ia memiliki harapan akan kehidupannya lebih baik yang ditawarkan Yesus. Cara berpikir Matius kemudian mengubah cara hidupnya, yaitu bukan berorientasi lagi pada materi, tetapi berorientasi pada Yesus. Sehingga apa yang dipikirkan dan dilakukannya
Kemudian adalah cara berpikir Yesus dan cara bertindak Yesus. Matius hidup dalam kasih yang ditunjukkan dalam kebersamaan dan dalam komunitas murid-murid Yesus tanpa membeda-bedakan status. Sebagai murid-murid Kristus, kita diingatkan untuk melihat kembali orientasi hidup kita. Apakah cara aku berpikir dan bertindak sudah mengikuti cara berpikir dan cara bertindak Yesus? Apakah aku siap untuk berubah, untuk ambil bagian dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik? Kita hening sejenak. Gini. Kita masuk dalam bab aksi dan peneguhan. Dibacakan oleh siapa ya Bu ya tadi itu? Pak Hanafi. Saya Bu ya. Hanafi ya. Bisa Pak, bisa baca Pak? Bisa. Saya ada bukunya juga kok. Oke. Ya. Semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan yang mengalami penurunan kualitas. Saat ini, pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan kita dipanggil untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa pandemi ini. Mau tidak mau, diperlukan cara hidup baru atau normalitas baru. Normalitas baru berarti upaya mengembangkan perilaku yang lebih sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Normalitas baru yang pertama-tama harus diwujudkan adalah dengan mengubah cara berpikir dan cara berperilaku. Menurut Paus Fransiskus, dalam seruannya melalui ajaran sosial gereja masa pandemi dan ensiklik Laudato Si, sekurang-kurangnya ada 5 cara berpikir dan berperilaku yang diperlukan agar kita dapat mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik di masa pandemi. Antara lain, A. Perilaku dalam kehidupan bersama yang berlandaskan pada prinsip nilai ajaran Kristiani. Perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku pendidikan, perilaku kerja, perilaku keagamaan, perilaku dalam berelasi, dan seterusnya. B. Menghargai martabat manusia, yaitu saling mencintai, saling menjaga kehidupan, saling memelihara, dan merawat. C. Mengusahakan setiap orang hidup sejahtera dan tidak terabaikan, atau mewujudkan kesejahteraan umum. Terpenuhnya kebutuhan dasar, baik jasmani maupun rohani. Membangun semangat solidaritas. Pandemi telah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang diselamatkan sendirian. Sangat penting untuk memperhatikan mereka yang miskin dan terpinggirkan. Yang terakhir, harus memiliki kepedulian terhadap bumi rumah kita bersama atau secara ekologis. Semua kehidupan saling terkait dan kesehatan kita tergantung pada ekosistem yang telah Allah ciptakan dan percayakan kepada kita.
Ya, ini kan ada mute nanti. Dari kelima, ada nggak mute ya? Dari kelima perilaku di atas, perilaku mana saja perlu kita tingkatkan dalam usaha kita untuk mendukung terwujudnya kehidupan bersama yang lebih baik. Sebenarnya lima-limanya itu saling berkaitan ya. Lima-limanya saling berkaitan dan saya lihat dari tadi sharing ya, kita tuh bersyukur, hampir sama semua, ada segi positifnya yang ucapan syukur. Ucapan syukur dari kita walaupun mengalami segala kesulitan dihadapi sehari demi hari, tapi ada positifnya, selalu bersyukur untuk masih ada diberi kehidupan oleh Tuhan. Itu juga sangat mendukung untuk perilaku yang tadi dianjurkan oleh Bapak Suci, Pak Paus. Dari kita dulu sendiri ada niat, ada hati yang selalu bersyukur dan bahwa apa yang dialami itu pasti ada positif negatifnya, tapi kita selalu mensyukurinya. Jadi kita bisa, dengan diri kita begitu, kita bisa lebih memperhatikan orang lain juga ya, bisa memperhatikan kesusahan orang, atau bisa untuk lebih melihat penderitaan orang lain. Saya pikir sih dari 5 ini saling berkaitan ya, tidak ada yang bisa dipisah-pisahkan ya. Betul nggak? Betul. Sharing dari semua gimana? Yang jelas ya yang ditekankan oleh Bapak Paus ya, dari ensiklik ini. Ya, saya setuju. Semuanya berkaitan. Kalau misalkan saya setuju semuanya berkaitan ya. Kalau misalkan mau dianggap aksi pribadi, bisa mulai dari cara berpikir berubah begitu ya, refleksi cara berpikir, siapa tahu salah gitu, siapa tahu seperti tadi menghakimi gitu ya. Ya kita mengikuti cara pandang Yesus yang mampu melihat sisi positif pada setiap orang. Lalu yang kalau mau dilihat sebagai aksi bersama tadi ya banyak ya, misalkan banyak yang terdampak misalkan dari perekonomian atau apa. Saya kira di paroki kita adanya WKRI yang mulai membuka via WA, kembali berjualan, siapa yang bisa produksi makanan lalu dijual via WA begitu. Saya kira itu juga satu usaha ya, yang langkah kecil untuk menumbuhkan kembali, menggeliatkan kembali perekonomian rumah tangga gitu. Lalu yang untuk secara ekologis juga, kita juga sama-sama pernah tahu ya, banyak ada ekoenzim begitu ya. Itu juga salah satu cara ya, komunitas-komunitas yang banyak bergerak, banyak bertumbuh di mana-mana tertarik dengan ekoenzim, itu salah satu langkah yang sangat baik. Dan saya sudah coba tapi suka males gitu ya, kadang-kadang mengumpulkan, menyisihkan sisa-sisa sayuran, buah-buahan gitu. Itu saja sih, mungkin kedepannya bisa diperbaiki. Itu saja, Bu Yayan, terima kasih. Terima kasih, Nek. Ya, jadi seperti tujuan dari pertemuan ketiga ini, hidup dalam normalitas baru, upaya mengembangkan perilaku yang lebih sesuai
disesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, kita menghadapi masa hidup dan normalitas baru ya, supaya diharapkan cara pikir kita, cara sikap kita tidak seperti dulu yang sebelum waktu pandemi. Kita harus terus maju, terus semangat, walaupun dengan segala tantangan di hadapan kita, rintangan yang betul terasa berat, terasa kadang rasa nggak mampu gitu ya. Tapi ya kita harus berusaha merubah pikiran kita bahwa kita masih terus diberi kehidupan dengan salah satunya kekuatan kita yang di dalam kehidupan Katolik kita ya, ada sakramen, ada waktu itu Tanti pernah waktu pertemuan pertama bilang doa rosario ya. Terus waktu pertemuan kedua juga Dema pernah bilang doa singkat gitu ya. Itu kekuatan untuk kita juga untuk merubah sikap kita, cara berpikir kita untuk selalu kuat dan yakin Tuhan pasti tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kekuatan kita ya. Apapun kesusahan kita lah, kita emang harus kuat lah, harus positif lah gitu ya, semangat lah. Abad nanti ayo mau ngomong apa yang mau diaksikan? Oke, mungkin saya hanya kalau saya menyimpulkan dari 5 yang tadi disebutkan oleh Paus Fransiskus ya, itu sebenarnya intinya yaitu saling peduli ya, dasarnya adalah saling peduli ya. Kalau baca dari 5 itu saling peduli terhadap apa ya, saling peduli terhadap sesama ya. Saling pedulinya terhadap ciptaan ya, tadi kan dari awal sudah dibicarakan ya, khususnya menyorot pada manusia, bahwa Yesus kenapa bergaul, mau makan dengan manusia-manusia yang dianggap orang itu manusia yang kurang baik ya. Nah, karena kan di situ juga tadi sharing-sharing disebutkan itu sama ciptaan ya. Jadi di sini kalau saya boleh menyimpulkan adalah kita saling peduli terhadap ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan itu apa? Ya, sudah pasti manusia ya. Nomor 1, Tuhan itu menciptakan manusia. Tapi Tuhan juga menciptakan bumi dan isinya ya, termasuk hewan-hewan, termasuk tumbuhan yang Tuhan menyediakan itu tempat sebagai rumah. Makanya kan di poin E itu disebut bumi rumah kita bersama ya, ekologis ya. Seperti kita sekarang ini hidup di rumah kita nggak kita rawat ya bocor ya, nanti dinding terkelupas ya. Pun terhadap sesama tetangga kita atau keluarga kita masing-masing ya, kita nggak merawat atau tidak saling peduli ya, nanti isinya hanya saling mencurigai, hanya saling memfitnah ya. Jadi kalau saya bilang sih intinya saling peduli. Dengan 5 poin itu akan berjalan ya. Tapi begitu kita cuek ya terhadap satu hal, 5 poin ini nggak akan berjalan. Tapi dasar dari sini adalah saling peduli ya, terhadap sesama pun terhadap alam ciptaan Tuhan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Abad. Aksi kita juga ya emang seperti tadi yang Abad bilang, waktu peduli itu ya, nanti bisa di waktu Paskah nanti ada bakti sosial ya. Nah, dan kita siapa tahu ada sekitar kita yang berkekurangan atau apa, bisa dimasukkan oleh kita siapa aja yang bisa dan terlewat,
apa ya, di kontak aja ke ketua lingkungannya siapa yang lebih membutuhkan untuk yang prasejahtera itu ya. Salah satunya itu ya aksi kita ya. Wisti ada masukan? Oh, saya mah setuju dengan tadi Pak Albert. Yang kalau saya lebih senang ini ya, tadi sebenarnya sama ya, membangun semangat solidaritas. Pandemi telah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang diselamatkan sendirian. Jadi nggak ada ya, wah saya paling tamak pengen saya selamat sendiri, nggak ada. Tapi kita sebenarnya ada semangat solidaritas bersama-sama untuk membangun ya. Jadi semangat solidaritas itu harus selalu ada dan ditingkatkan ya. Jadi kepada apalagi memperhatikan kepada sama kita tadi yang miskin, terpinggirkan atau yang benar-benar tidak disapa oleh gereja. Nah, itu kita aksi solidaritasnya seperti itu. Mungkin ada yang teman kita atau saudara kita yang jauh dari gereja dan gereja tidak apa ya, tidak menjangkau gitu ya. Kita mungkin dari lingkungan sendiri yang tahu ya, yang tahu kondisi keluarga kita masing-masing. Oh, lingkungan Sisilia siapa yang perlu dibantu, lingkungan Immanuel siapa yang perlu dikunjungi, kemudian perlu didekati. Ada kan sekarang ada yang suka menutup diri ya, dalam masa pandemi ada yang menutup diri. Nah, itu seperti itu lingkungan Immanuel siapa yang mungkin siapa yang sebenarnya sakit tapi tidak kita ketahui gitu ya. Ya mungkin kita bisa tadi yang mengunjungi secara online gitu ya. Jadi kita mendoakan begitu. Itu aksi kita. Jadi kita tidak bisa selamat sendiri. Jadi kita tidak bisa selamat hanya mementingkan diri kita itu. Itu saja mungkin sih ya. Terima kasih Bu masukannya. Ada lagi yang lain aksinya? Diutarakan. Udah terasa ya, sebentar lagi kita masuki masa Paskah. Dirasa cukup? Semoga apa yang kita niatkan, yang tadi diutarakan oleh Andri, oleh Albert, oleh Bu Isti, kita bisa mewujudkannya bersama-sama. Kita bergandengan tangan, saling bergotong royong ya di dalam satu rumah kita, gereja kita yang emang lingkup kita tidak terlalu besar di Gereja Katolik Garut ini, tapi dengan kesatuan hati kita, kita bisa menghadapi segala tantangan. Semangat selalu, sukacita ada di dalam hati kita. Semoga semuanya diberkati, dilindungi oleh segala dijauhkan dari segala penyakit. Ya, terima kasih semuanya untuk semua sharing, semua pengalaman yang sudah disampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelumnya aja saya mohon maaf, saya masih banyak kekurangan dalam membawakan pertemuan ini. Minggu depan, pengumumannya minggu depan, hari pertemuan terakhir keempat, dibawakan oleh Pak Albert. Sama waktunya, jam 6 sore, Kamis minggu depan. Kita berjumpa kembali nanti minggu depan, mudah-mudahan lebih banyak lagi, dan kita menyambut Paskah ini, merenungkan sengsara Yesus ini dengan hati yang penuh syukur, dan selalu ya gitulah, masing-masing berpuasa pantang kita bisa lancar ya sampai akhir nanti. Terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Pak Agus Sujianto, dan juga mohon berkatnya juga untuk kita semua. Terima kasih. Mangga, Pak Agus. Iya. Allah Bapa Maha Kasih,
Syukur atas rahmat-Mu yang telah memulihkan kami dan membimbing kami dalam pertemuan hari ini. Semoga perjumpaan kami hari ini semakin membuka hati dan pikiran kami untuk mau terlibat, mengusahakan kehidupan bersama yang lebih sehat, lebih solider, dan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan tempat kami tinggal. Berkatilah segala usaha dan niat baik kami untuk memulihkan kehidupan sebagai bentuk cinta dan bakti kami kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Kita dengarkan lagu tutup. Tutup aja. Enggak. Ya, dari tadi
Oke, ada pengumuman Pak Andri.